Assalamualaikum Sobat Arka. Sore hari ini kita akan melihat kebun anggur sekalian ngabuburit. Langsung saja kita menuju ke greenhouse. Ini sudah mulai kita tanam, beberapa dimulai dari bulan kemarin 1 Maret. Ini Microfinger, Carnival 1 Maret, dan sebelah sini ini Avatar atau Mondrop sama 1 Maret juga. Di dalam greenhouse kami ada sekitar 35 lubang. Jadi untuk yang sebelah kiri ini kita ada pembatas jalan ini. Sebelah kiri kita menggunakan rootstock SO4, dan yang sebelah kanan ini satu baris ada 7 buah lubang. Kita menggunakan satu, ini adalah rootstock Ramsey, dan ke belakangnya udah mulai rootstock Freedom, ada 6 buah. Jadi yang sebelah sini hanya perbandingan, tapi untuk yang rootstock SO4 ini sebagai main rootstock kami, karena kita sudah cocokkan, karena kita sudah kaitkan dengan tanah yang kita miliki, juga drainasenya, tekstur, juga sifat tanahnya. Akhirnya kita memilih rootstock SO4. Mungkin dalam greenhouse kami kita akan tanam satu jenis, yaitu anggur Mondrop. Dan untuk 4 jenis ini sebagai perbandingan, rata-rata yang kami tanam adalah jenis varietas yang memiliki buah yang unik dalam bentuknya. Seperti ini Microfinger panjang, dan ini Carnival juga agak panjang, dan selebihnya adalah anggur Mondrop. Dan sebelah sini ada satu Ramsey, sama kategori 1 Maret. Ini Ramsey sama memakai Cyan atau untuk top craftnya ini Mondrop. Kelihatan cocok sekali di tanah seperti ini, daun hijau. Ini sudah tinggi, tadinya sudah 1 meteran. Saya potong, saya kerdilkan, kita grafting ke sana, ke di bawah paranet itu. Cocok Ramsey di tanah seperti dengan Cyan Mondrop, daun juga hijau. Kita akan lihat perbedaannya dengan menggunakan batang bawah SO4 dengan Cyan Mondrop. Itu akan beda, karena ini untuk penarikan atau nutrien taken up, untuk nitrogen, fosfor ini tinggi. Kita akan coba bandingkan dengan Mondrop yang memakai batang bawah SO4. Jelas perbedaannya. Untuk daun kurang hijau, mungkin di usia yang agak matang, 6 bulanan mungkin baru ya sempurna penarikan nutrisinya. Sama sebelah sini juga SO4. Kalau kita bandingkan, untuk kita compare dengan rootstock Ramsey, jelas jauh, karena SO4 ini untuk penarikan nitrogen maupun fosfor ini rendah sampai ke sedang, tergantung jenis tanahnya. Jadi kebetulan jenis tanah di sini hampir 50-50, pasir dengan lempungnya. Jadi menurut USDA itu
Tanah yang lebih hitam itu kaya akan unsur nitrogen dan juga fosfor. Sedangkan tanah yang pasir itu cenderung miskin unsur hara, tetapi dia mempunyai keunggulan yaitu poros untuk drainasenya di bawahnya bagus. Jadi ada beberapa konsep kebun ini banyak yang menggunakan tanah yang infertil ataupun tidak subur dengan menggunakan rootstock yang medium sampai dengan high, dan ada juga yang menggunakan tanah subur dengan menggunakan rootstock yang low vigor. Jadi tergantung konsepnya dari kebun itu seperti apa dan tergantung jenis varietas yang ditanamnya. Ini 1 bulan lumayan bagus untuk pertumbuhan, tidak ada stuck. Pucuknya aktif, hanya perlu untuk SO4 ini perlu kita bantu dengan pemupukan foliar ataupun dengan semprot, tentunya dengan yang mengandung unsur nitrogen dan juga magnesium, karena untuk penarikan dari bawah SO4 ini sangat rendah. Kebetulan di sini tanahnya dari sandilum sampai lomisan, jadi kurang begitu bagus. Harus ada pemupukan ataupun kita berikan sedikit urea di sini, pasti dia akan berubah warna daunnya lebih hijau, lebih pekat. Jadi tergantung tanah dan rootstocknya, kita harus jeli. Tapi menurut saya tidak masalah, karena saya sangat suka sekali dengan konsep menggunakan tanah yang tidak subur dengan rootstock yang medium. Jadi akan sangat gampang dibuahkan nanti, dan juga setelah 2 atau 3 tahun itu akan stabil daripada menggunakan tanah yang subur ataupun dengan rootstock yang vigor atau sangat vigor. Itu akan menjadi problem, apalagi desain kanopinya pendek menggunakan rootstock yang vigor atau yang sangat vigornya sangat tinggi ataupun sangat tinggi seperti Doddridge ataupun Ramsey akan bermasalah nanti setelah kebun berumur 2-3 tahun. Jadi tidak sesuai antara kanopi dengan tanah maupun rootstock. Apalagi nanti jenis sains yang ditambahkan adalah tipikal vigor atau sangat vigornya tinggi seperti crimson. Itu sangat kuat sekali, jadi on rootnya aja udah tinggi sekali tingkat vigorusnya crimson ini, apalagi ditambah dengan rootstock yang vigorusnya tinggi. Jadi kalau karena panjang kanopinya tidak tepat, jarak antar tanamnya bisa bermasalah, yaitu terlalu banyak cabang dalam satu kanopi ini, sehingga efeknya adalah pertumbuhan jamur yang sangat tinggi. Di sini di dalam kebun ini kita antara jarak tanam antara lubang tanam dengan lubang tanam yang lain adalah 1,3 meter. Jadi kita nanti akan kasih quad sini. Jadi ada 4 arm, 4 lengan. Jadi cara yang pendek tapi kita memakai 2 arm, sama juga kita menghasilkan produksi yang tinggi. Tetapi kita bisa menanam lebih banyak anggurnya dalam satu baris itu. Ini juga hasil grafting yang kita ambil dari Ramsey tadi di sana. Kita lihat. Ini baru 1 minggu. Lumayan udah mulai aktif. Udah mulai sprout ya. Kira-kira 2 minggu kita lepas plastiknya.
kita akan angin-anginkan dan kita akan perkenalkan dengan matahari pagi, sinar matahari pagi. Ini juga sama aktif. Kita lihat sebelah sini, baris yang ketiga. Kita lihat, ini saya tutup dengan polybag sehingga menghindari sinar matahari langsung. Masih segar. 2 minggu kita akan cabut plastiknya, tapi tetap paranet kita akan tutup biar tidak terlalu panas, menghindari dehidrasi. Dan untuk penting sekali saat grafting di kebun langsung, karena kita memakai sistem irigasi tetes, artinya dalam semua lubang di sini kita alirin dengan 1 kali penyiraman. Jadi emitter ini kita tutup dengan kapas sehingga jumlah yang diperoleh dari lubang yang kita grafting ini lebih sedikit kadar airnya, sehingga tidak mengganggu dari proses penyambungan ini. Jadi kalau sudah sprout tumbuh, kita akan cabut kapas ini sehingga akan mendapatkan debit air yang sama dengan yang lainnya. Untuk penyiraman 3 hari sekali. Jadi dalam emitter ini, 1 emitter ini 4 jam per liter. Jadi dalam 1 pohon kita ada 2 emitter, yang kanan dan yang kiri. Berarti kalau kita aktifkan sistem irigasi ini menjadi 8 liter. Jadi kalau kita setengah jam berarti 4 liter. Ini kita alirin cuma 15 menit, cuma dapat 2 liter per pohon. Jadi efisien sekali menggunakan irigasi tetes ini. 15 menit kita bisa mengaliri semua lubang hampir sama, debitnya itu 2 liter per tanaman. Jadi untuk masalah penyiraman cuma 15 menit kita sudah menyiram semua anggur-anggur yang ada di sini. Jadi sekian dulu perkembangannya untuk update yang pertama ini.